sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah. Modal jenggot, celana jingkrang, langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bos, kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in, tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik silakan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Ini hanya alasan, ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini, bos. Masing-masing punya kreasi. Mereka bilang ini baik kok. Ya, kalau semuanya baik ya baik. Kita bisa bikin ibadah. Saya ingin bikin sholat, misalnya sholat 2 pekanan. Masa sholat dilarang ya? Kreasi. Ada bertanya, Ustaz bagaimana sholat birrul walidain misalnya? Sholat birrul walidain dari mana lagi? Kreasi. Kalau kita buka pintu kreasi, repot. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada sufi-sufi, kaum sufi punya ibadah sendiri, punya zikir sendiri, punya tarian sendiri. Semuanya dianggap agama. Orang bebas. Kalau kita Al-Quran dan Sunnah buat apa? Tidak ada yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya bebas berkreasi dalam melakukan ibadah. Mau zikir gaya ini, mau ibadah kayak begini, mau sholat model begini, mau akidah seperti ini, terserah. Mau akidah mau ikut Plato, ikut Aristoteles, terserah. Terus gimana? Kreasi dalam ibadah, kreasi dalam akidah. Islam sudah enggak murni lagi. Nah, kita nyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dibilang Wahabi. Repot. Itu yang terjadi akhirnya bebas ya. Akhirnya mereka ini yang menyuruh kepada bid'ah-bid'ah ini tidak bisa mengingkari yang lainnya. Masing-masing berkreasi. Setiap datang ke toreko sufia tertentu dipuji-puji, ya itu bagus, semua bagus. Semuanya toreko. Sampai toreko Nur Muhammad lah, toreko inilah macam-macam. Tidak ada yang mengingkari. Justru datang kemudian dipuji. Saya kadang sedih melihat sebagian dai seperti itu. Itu jelas kemungkaran. Kenapa Anda datang kemudian memuji? Anda mengingkari, Anda akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saudara-saudara Anda di atas kebatilan tidak Anda tegur, Anda malah mendukung, malah muji-muji. Makanya saya tidak lihat, ikhwan, mohon maaf, saya tidak melihat maksudnya dakwah yang benar-benar berusaha memurnikan kemudian menegur ini salah, itu salah, kecuali dakwah sunnah. Yang lain dibiarin, mau zikir, mau kayak apa, mau joget-joget, mau loncat-loncat, nggak ada yang tegur. Mau solawat sambil joget-joget, mau solawat sambil dangdutan, nggak ada yang tegur. Yang tegur cuma ahlu sunnah. Karena mau tegur bagaimana itu kreasi, menurut mereka baik mau diapain. Ya. Joget boleh, musik boleh, solawatan boleh, bikin mix, jadi selesai. Ya itu semua ya masing-masing. Tadi saya katakan bahwasanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita berusaha memperjuangkan kemurnian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika kita buka pintu bid'ah ini nambah kurangnya orang-orang sebebas-bebasnya berkreasi. Ketika kita punya ide agar Islam ini lebih murni, kita ingin orang berdalil Al-Qur'an Sunnah, kata mereka itu enggak benar, enggak boleh. Jadi gimana? Kalau semua orang punya kreasi, saya anggap saya punya kreasi baru. Kreasi baru saya adalah taruhlah dianggap baru, saya ingin orang beribadah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka tidak setuju. Jangan diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita pingin bebas ya, repot. Sampai banyak perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang dianggap wajib. Subhanallah. Di zaman Nabi nggak ada loh. Tidak pernah dikerjakan oleh satu seorang sahabat pun nggak ada. Zaman sekarang dianggap wajib. Kalau perkara dunia bebas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kalian lebih tahu perkara dunia. Silakan berkreasi. Kita justru perkara dunia ingin kreasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat dunia secara umum. Lakukan. Ya. Kalau ibadah mau kreasi bagaimana? Sudah, apakah yang diajarkan oleh Nabi masih kurang? Makanya apa kata Imam Malik? Ya, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Yaitu ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang disembunyikan
Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata Imam Malik, ya. Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma din. Apa yang di zaman Nabi Muhammad bukan agama, tidak mungkin sekarang jadi agama, mustahil. Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti enggak benar. Berarti ada yang agama yang Nabi tidak tahu, kita tahu. Ada agama yang Nabi para sahabatnya tidak kerjakan, kamu kerjakan sekarang. Makanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat sekelompok orang berzikir dengan rame-rame dengan satu suara, dia mengatakan, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma aw fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Perhatikan kata dia, atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Itu kalian lebih hebat dari para sahabat. Para sahabat tidak seperti begini. Artinya ada ibadah yang kalian lakukan sahabat tidak tahu. Ini kita bicara ritual ya. Kalau masalah sarana ya enggak ada masalah karena itu bukan tujuan ya, seperti Zoom, seperti mikrofon. Itu namanya sarana, seperti belajar nahwu sharaf itu sarana, belajar ilmu jarh wa ta'dil itu sarana, pondok itu sarana, jembatan itu sarana. Kita tidak bicara itu, kita bicara bentuk ibadah baru yang merupakan tujuan dan ritual. Ya. Tapi kita lanjutkan terakhir ya, mengenai di antara kebiasaan jahiliyah adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan dengan alasan karena wara ya, karena wara ya. Karena wara. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah.